teman serta anak-anak yang terkasih, kita akan segera memulai acara ini karena jadwal belajar sudah menunggu ya. Kita akan gunakan waktu seefektif mungkin. Nah, anak-anak, sebelum dimulai, nanti Pak Victor yang akan menginvite yang belum hadir, karena di sini baru 62 yang hadir, baru separuh ya, separuh anak. Separuh, Bu. Iya, Dan benar. juga, iya, dan juga anak-anak akan direkam ya, apa yang sudah kita bicarakan dalam meeting ini, kita akan rekam bersama untuk dipelajari lagi. Baik, untuk mengawali acara ini sebagai umat beriman, mari kita menundukkan kepala, menghadirkan Tuhan, supaya acara kita berjalan dengan lancar. Aurelia 6B. Halo, Aurelia 6B, 6D ya? Iya, Bu. Aurelia 6D, sudah siap? Iya, Bu. Ya, oke. Silahkan Aurelia memimpin doa pembukaan, nanti doa penutup akan dipimpin oleh Feli 6A. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kami akan menjalankan aktivitas melewati Zoom. Semoga berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Lalu dan sepanjang Segala segala abad. abad. Amin. Baik, terima kasih Aurelia yang sudah memimpin dengan doa. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oh, baik. Sehat semua? Sehat, puji Tuhan. Tidak ada yang sakit ya. Karena ketika kita sehat, kita gembira, maka imun kita akan menjadi kuat. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas banyak hal ya untuk persiapan menghadapi PAS yang akan datang bulan Desember, dan bulan Desember itu kita juga akan menghadapi persiapan ujian. Ya, uji coba ujian akan berlaku di sana. Oke, baik. Untuk itu anak-anak, Bu Bina akan share screen dulu. Ya, tanggal 5 kemarin kita merayakan hari apa, anak? Hari? Fransiskus. Iya, Hari Fransiskus. Fransiskus adalah pelindung sekolah Caritas. Sudah saling memberi salam? Iya. Belum, Bu. Kita bersama ya, harinya kita bersama. Harinya anak-anak, harinya Bapak Ibu guru, harinya suster. Itu adalah hari besar yang membanggakan. Kemarin sudah misa ya bersama-sama. Kemudian anak-anak, ini vaksin yang akan diberi pernah kalian terima ketika kelas 5 ya. Ketika kelas 5 kalian sudah terima ini dan kita tahu betapa pentingnya vaksin. Maka untuk yang hari Jumat nanti jadwalnya kelas 6 itu akan ada vaksin apa? HPV. HPV itu virusnya seperti ini anak-anak. Virusnya seperti ini ya. Kemudian dia akan menyerang permukaan kulit, mulut, dan yang berbahaya adalah ketika menyerang alat kelamin wanita. Nanti bentuknya akan seperti bunga kul menjadi kanker atau kanker. Nah, karena Tuhan memberkati manusia, akhirnya ada manusia yang berhasil untuk melemahkan virus human papilla ini, kemudian dia menjadi vaksin. Vaksin ini disuntikkan di sini. Maka ketika nanti akan ada virus beneran datang, kamu sudah punya antibodi. Jadi kamu sudah latihan tubuhmu ya. Oh, ternyata pernah ya kita latihan ya ketika disuntik. Kamu membentuk antibodi, kamu menjadi kuat. Kalau ada virus beneran, ya kamu tidak akan kena penyakit tersebut. Maka anak-anak diharapkan kamu sudah kelas 6 ya. Maka ya kalau sadar dengan kesehatan, tidak usah takut untuk disuntik ya. Disuntik itu adalah hal yang sehat untuk memasukkan vaksin. Maka untuk lebih jelasnya,
nanti Ibu Yuni akan menjelaskan ya anak-anak ya, seperti apa kegiatan untuk hari Jumat yang akan datang. Nah, tempatnya di sini ya anak-anak ya. Oke. Ya, baik. Kami persilahkan kepada Ibu Juni untuk berkenan menyampaikan pengumuman tentang vaksin. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi untuk jadwal SD Karitas itu nanti tanggal 8 dan tanggal, sebentar, Ibu lihat dulu. Tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, supaya tidak menumpuk di Puskesmas Pondok Labu, maka dibagi. Yang vaksin ini kelas 2, ya, kelas 5, dan kelas 6. Ya. Nah, kemudian ini udah berapa siswa Bu Bina? Sudah yang 76 ya? Baru 76 ya? Ya, 76 ya. betul. Ya, nanti bisa diulang lagi Bu ya untuk awal. Iya, ya. Selamat pagi semua ya. Selamat pagi Bu. Nah, kemudian teknik pelaksanaannya kemarin Ibu share ya, sudah Ibu sampaikan ke grup orang tua yang kelas 6D. Setiap kelas sudah di-share oleh wali kelas masing-masing ya, setiap kelas. Nah, kemudian ini yang imunisasi HPV ini yang anak-anak yang suka bingung. Tadi yang dikatakan Bu Bina virusnya seperti itu betul ya, yaitu human papilloma virus. Jadi sebetulnya begini, virus HPV itu sebetulnya bukan hanya menyerang perempuan, tetapi laki-laki juga. Ya. Nah, hanya saja yang pada saat ini mendesak ini adalah perempuan yang riskan kena. Jadi yang berisiko tinggi itu adalah orang perempuan ya. Di internet sudah dikatakan di Indonesia dari 38 kasus kanker serviks itu 21 perempuan itu meninggal setiap hari. Maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu mengusahakan anak-anak kelas 5 dan kelas 6 yang perempuan itu diharapkan mendapat suntikan yaitu imunisasi HPV, yaitu mencegah penyakit infeksi human papilloma virus yang bisa menyebabkan kanker serviks ya. Nah, kanker serviks ini tidak ditandai gejala-gejala misalnya demam dan sebagainya, membutuhkan waktu yang lama, tahu-tahu sudah ada di tubuh kita dan biasanya ketahuan stadiumnya sudah stadium yang tinggi ya anak-anak, seperti itu. Nah, apakah bisa menyerang orang dewasa? Bisa ya, tapi untuk mencegahnya ini anak-anak dari kelas 5, kelas 6 itu sudah diberikan. Nah, nanti yang kelas 5, anak-anak kelas 5 akan mendapat imunisasi HPV ini yang perempuan ya. Kelas 6 juga yang perempuan. Meskipun virus ini sebetulnya bisa mengenai laki-laki, tapi anak perempuan lebih berisiko ya. Nah, vaksin ini ya, Ibu Yuni pernah bertanya ke rumah sakit, ini memang harganya mahal, maka sekarang yang diutamakan dari Provinsi DKI Jakarta adalah yang perempuan. Saya pernah datang ke suatu rumah sakit, itu Bu Yuni sendiri juga belum ikut, karena kalau orang dewasa harus 3 kali, dan itu dilaksanakan setiap bulan. Kalau orang dewasa ya, Jadi bulan ini ikut, bulan depan juga harus ikut, bulan ketiganya juga harus ikut. Harganya setiap vaksin itu sekitar 1,5 juta
ya, atau 1 juta, 1,5 juta, mungkin ada yang lebih. Nah, jadi anak-anak begitu pentingnya, jadi dari Pemprov DKI kan mengusahakan ya supaya anak-anak ini terhindar dari infeksi virus HPV, ya. Jadi kenapa kok hanya perempuan? Karena perempuan itu yang lebih berisiko, yang mudah berisiko, ya. Nah, anak laki-laki sebetulnya juga bisa terkena virus HPV tadi, kan infeksi bisa terjadi tangan, mulut, ya, bisa menyebabkan kanker anus, kanker mulut, tenggorokan, dan sebagainya seperti tadi, ya. Nah, kemudian teknik pelaksanaannya, jadi biasanya memang imunisasi ini dilaksanakan di sekolah, tapi karena kita masa pandemi, imunisasi ini dilaksanakan di puskesmas. Anak-anak nanti bersama orang tua, diantar orang tua, itu langsung naik ke lantai 2 di puskesmas. Ya, di puskesmas lantai 2. Kemudian di sana nanti Ibu Yuni, mungkin ada beberapa guru sudah menunggu di sana, mengisi formulir, namanya formulir surat pernyataan bahwa anak-anak itu setuju untuk diberikan imunisasi. Kalau kelas 6, untuk yang perempuan adalah HPV saja. Anak-anak kemarin ketika kelas 5 sudah menerima suntikan ini ya, TD ya? Sudah belum? Halo, tolong dibuka. Sudah terima belum? Tadi apa, Bu? Suntikan TD waktu kelas 5. Tetanus difteri. Oh, sudah. Yang kelas 5. Waktu itu sudah ya? Sudah, Bu, kayaknya. Diberikan pada anak laki-laki dan perempuan. Ya, Udah. tahu sendiri ya, tetanus difteri ya, yang itu juga disebabkan oleh virus, sama seperti HPV ya, virus. Nah, ini cuma kalau tetanus difteri menyebabkan kekakuan pada tubuh, ya, hanya karena lecet, terkena paku, dan untuk anak-anak itu sangat penting. Jadi kalau terjatuh, tergores itu sudah punya imun di dalam tubuhnya. Jadi anak-anak kelas 6 ini yang imunisasi hanya anak perempuan, ya, anak perempuan, ya. Jadi anak perempuan, anak laki-laki tidak ikut imunisasi HPV. Nah, kemudian nanti 6 bulan lagi, 6 bulan setelah kalian disuntik, kalian imunisasi lagi. Bisa dipahami? Kalau anak kelas 5, 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Ya, begitu. Kalau ada yang tanya, Bu, ini harapan Bu Yuni ya, anak-anak yang menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan harus disiplin. Ya, artinya kalau bulan ini ikut, 6 bulan lagi juga harus ikut. Karena kalau nggak ikut ya kekebalan terhadap imun itu tidak sempurna. Ya, supaya kalian bebas dari kanker serviks sampai dewasa. Ya, orang dewasa ya sebaiknya ikut imunisasi HPV ini di rumah sakit. Memang harganya sangat mahal. Kalau orang dewasa itu 3 kali. Ya, jadi itu saja Bu Bina yang bisa saya sampaikan. Anak laki-laki tidak usah ikut, ya, hanya anak perempuan saja. Kemudian karena anak laki-laki sudah vaksin tetanus difteri waktu kelas 5. Jadi anak-anak mendapatkan vaksin itu tetanus difteri itu ketika kelas 1, kelas 2, kelas 5. Tuh, kemudian
kelas 5-nya yang perempuan ini, yang kelas 5 anak perempuan ini dapat tetanus difteri, satu tangannya, satunya dapat HPV. Itu apakah ada pertanyaan? Jadi sejarah ditemukan imunisasi itu ya kayak kita seperti ini sebetulnya. Ya, kita itu sekarang masa pandemi ya, masa pandemi. Jadi masa pandemi imunisasinya belum ditemukan, maka penyakit COVID-19 tidak bisa dicegah seperti ini. Nah sekarang jadi imunisasi yang itu kalau kalian baca di internet silakan baca bagaimana sejarah ditemukan imunisasi tetanus difteri atau penyakit difteri itu bagaimana dulunya itu seperti apa, silahkan kalian lihat di internet ya, browsing di internet ya. Nah bagaimana dulu ditemukan penyakit virus HPV dan sebagainya ya. Saya kira itu, kalau tidak ada pertanyaan, teknik pelaksanaannya anak-anak harus diantar orang tua. Jangan lupa, Ibu, ada yang Bu Yuni tulis di situ, suruh membawa fotokopi KK, karena memang benar-benar dari Provinsi DKI Jakarta itu siapa sih yang disasar itu. Jadi supaya jelas ini ya. Jadi suruh bawa fotokopi KK, ikuti saja yang ada di situ, kemudian mengisi surat pernyataan yang punya printer ya, yang enggak nanti disiapkan Bu Yuni di puskesmas. Ya. Kemudian anak-anak betul-betul menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, ya. Kemudian langsung ke lantai 2. Lantai 1 itu kan ada pelayanan puskesmas, kemudian anak-anak yang langsung ke lantai 2 dan sesudah diimunisasi langsung pulang ke rumah, tidak mampir kemana-mana. Gitu. Cukup sekian Bu Bina, saya kira anak-anak sudah memberikan gambaran kepada anak-anak. Terima kasih Ibu Yuni yang sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang vaksinasi. Baik, anak-anak, Bu Bina sharing kembali. Jadi ini letak puskesmasnya ya anak-anak ya, namanya Puskesmas Kelurahan Pondok Labu. Ya, kemarin ada yang mengatakan, Bu, puskesmas itu kan tempat swab ya. Ya memang benar, ini adalah fasilitas kesehatan, dinas kesehatan yang pertama, maka memang di sini ada, maka kalian tidak di sini diperiksanya, tetapi langsung lantai 2. Lantai 2, nggak boleh mampir di sini ya, nggak boleh mampir di sini. Begitu selesai langsung pulang. Ya, jangan lupa bawa disinfektan, terus kemudian ya silahkan bawa pelindung diri kalian supaya aman semuanya. Jadi jalannya ini ya anak-anak ya. Kalau kita lihat jalan tersebut, nah jadi antara ini Aneka Buana atau Pasar Pondok Labu dengan OBP One Bell Park itu kan ada masjid namanya Jami An-Nihmat ya. Itu di pinggir jalan. Jadi ada kalau kamu dari OBP menuju ke Aneka Buana, di situ ada Masjid An-Nikmah. Nah, itu di samping masjid itu ada jalan masuk itu negeri, namanya ada SD negeri, Bu. Ya, ada SD negeri 0105 Pondok Labu 0105. Nah, sampingnya ya. Pas itu. Ya, pokoknya dekat SD negeri ya anak-anak ya. Nah, tempatnya di sini, tidak jauh. Oke. Jadi gunakan fasilitas sebaik mungkin ya anak-anak ya, demi kesehatan, tapi kita juga harus tetap menjaga kesehatan. Karena vaksin corona sekarang sedang dalam penelitian ya, yang pasti masih belum ditemukan. Nah, maka kita harus berhati-hati dan kita harus menjaga jarak karena masalah itu. Baik, anak-anak mengingatkan kembali mengenai pendaftaran ke SMP Caritas. Ketika kalian dari SD Caritas, kalian dianggap sebagai feeder school, diistimewakan ya. Tapi kalau kalian nanti bukan feeder school, berarti kalian akan menjalani beberapa tes, kemudian juga diperlakukan sebagai anak yang bukan dari SD Caritas. Maka silakan mengikuti pendaftaran sesuai dengan jadwal. Oke, online ya anak-anak ya, dan gratis, tidak dipungut biaya. Persyaratannya ada di WA Group masing-masing.
Nah, sekarang anak-anak, kita akan belajar untuk masa depan. Nah, khusus untuk program IPA dan IPS yang akan kita bahas. Anak-anak, kalau kita amati beberapa tema itu ada pengulangan. Padahal kita belajar kan harus efektif ya, apalagi di masa pandemi ini. Waktu kita terbatas, maka kita coba untuk ya singkat, persingkat atau dipadatkan. Di tema D atau tema 4, ya tentang globalisasi, ternyata keluar lagi listrik, padahal sudah kita pelajari di tema 3. Maka nanti akan ulangan lagi materinya dari video pembelajaran tema 3, ya nggak pelajaran lagi, ditambah dengan sedikit. Setelah ini Bu Bina akan menyampaikan materi tambahan di tema 4D. Jadi kita bisa hemat waktu. Itu di bulan Oktober, mulai dari sekarang anak-anak kita belajar tentang listrik. Kemudian hari ini juga kalian sudah mulai belajar tentang tema 5 atau E. Tema 5 atau E, kita belajar tentang magnet. Setelah kita Zoom meeting ini, nanti ada video pembelajaran tentang magnet. Ada tugas-tugas di sana. Silahkan kita memahami dan menerapkan pengetahuan kita tentang magnet. Jadi di bulan Oktober ini. Nah, kemudian di akhir Oktober dan awal November, ada 2 tema yang digabung, yaitu tema 6 dan 7. Tema 6 dan 7 atau tema F dan G itu digabung jadi satu. Karena apa? Sama isinya, yaitu tentang pubertas. Nah, setelah itu kita akan penilaian akhir semester di tanggal 26 November. Jadi 26 November kita sudah mulai dengan penilaian akhir semester. Nah, setelah itu anak-anak kita tidak santai loh ya, karena kalian akan ujian. Ujian itu menentukan nasib kalian dan kelanjutan kalian. Ijazahnya ini iya terpatrikan atau benar-benar sesuatu yang sangat penting, maka kita langsung persiapan untuk semester 2. Maka dalam IPA semester 2 kita akan belajar di bulan Desember. Tema 8 atau H, bumi, kita pelajari setelah PAS. Dilanjutkan dengan tema 9 atau I, yaitu tentang tata surya. Nah, biasanya akan nilai atau penilaian akhir semester 2 itu di bulan Februari anak-anak. Mengapa kita pelajari bulan Desember? Karena ketika Januari itu sudah mulai latihan ujian, persiapan ujian. Kita nggak tahu ujiannya seperti apa, tapi paling tidak kita siap ujian atau tidak ujian kita harus siap. Januari, Februari, nah itu sudah kita padat dengan acara persiapan ujian. Apalagi nanti Maret ujian praktek, April ujian tertulis. Nah, nanti kalau sudah mulai pertengahan Mei sampai Juni tinggal deg-degan ya, karena Juni biasanya adalah pengumuman kelulusan. Lulus atau tidak. Kalau lulus nilainya kecil atau nilainya bagus. Nah, itu yang akan kita tunggu. Jadi anak-anak program IPA seperti itu ya. Jadi untuk yang tema D atau 4, sebagian besar sudah dipelajari di tema 3. Buka lagi video pembelajarannya. Oke, terus kemudian buka lagi soal-soal latihannya atau penilaian harian. Hanya ditambah lagi listrik sedikit. Nanti setelah ini kita akan pelajari. Kemudian hari ini juga kita mulai dengan magnet. Setelah itu nanti akhir Oktober kita mulai dengan pubertas. Itu digabung tema 6 dan 7. Nah, kemudian yang bulan Desember setelah PAS kita membahas tentang tema 8 atau bumi. Dan dilanjutkan dengan tema 9 atau tata surya. Bulan Januari kita mengulang kembali pelajaran kelas 4. Bulan Februari kita mengulang kembali pelajaran kelas 5. Pelajarannya kan banyak kan ya, maka butuh waktu anak-anak. Disiapkan ya yang ada bukunya dan lain sebagainya, ya lebih baik kita buat peta pikiran supaya iya kita punya catatan yang simple, yang sederhana, yang singkat tapi ya bisa dilihat. Oke, nah sekarang anak-anak kita lanjutkan. Program IPS kelas 6. Program IPS kelas 6 kalau dilihat itu ternyata sekilas sama. Antara tema D, E, F, G, H, I itu ternyata sama.
mirip-mirip. Nah, supaya kita tidak mengulang-ulang materi tersebut, maka besok pagi silakan bedah buku anak-anak. Bukunya dibedah. Dibedah itu bukan disobek-sobek ya. Dibedah itu artinya dilihat, dianalisis. Nah, tugas kalian adalah mengelompokkan anak-anak. Siapkan buku cetak DEFG ya, DEFG. Ya, boleh juga H dengan I sama juga ya. DEFG, DEFG utamakan dulu. Kemudian kalian kelompokkan anak-anak, kalian baca, kalian kelompokkan. Pembelajaran ini tujuannya adalah supaya kalian tahu kerja sama ASEAN. Kan kerjasama ASEAN banyak manfaatnya ya. Nah, kalian diminta untuk memberi contoh. Kerjasama ASEAN itu seperti apa? Terus Indonesia berperannya di sini sebagai apa? Sebagai ketua mungkin, sebagai tuan rumah mungkin, atau sebagai pelopor yang punya ide, atau yang menyelesaikan masalah, itu adalah peran ya. Peran itu adalah sesuatu kegiatan yang sangat penting ya di dalam kelompok tersebut. Maka ketika besok kalian buka, sengaja Bu Bina belum video karena kalian mesti lihat dulu buku cetaknya ya. Tidak semua buku cetak bisa dipindahkan ke video. Kalian sudah punya buku cetak, maka disiapkan buku cetak, buka DEFG. Kalian kelompokkan. Mana sih kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya? Ini nanti akan kita pelajari duluan. Jadi kita cuplikin yang D, E, F, G yang ada sosial budaya dicuplikin. Kalian catat di buku catatan kalian. Nanti akan ada tabelnya ya. Jadi contoh kerjasama di bidang sosial budaya apa, jasa atau peranan Indonesia di situ apa saja. Terus kemudian setelah itu beberapa lembar ya, mungkin 2 lembar untuk mencatat. Setelah itu kalian ambil lagi, mana sih peran Indonesia dan contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kamu kelompokkan di situ dari buku cetak DEFG. Setelah itu ambil lagi di bidang pendidikan dan teknologi. Ya, termasuk di bidang politik. Nah, silakan kita akan kelompokkan di sini. Jadi anak-anak, mengapa Bu Bina minta kalian siapkan buku DEFG? Ternyata itu merupakan satu kesatuan. Karena kita tidak bisa tatap muka, maka kita hemat efisien, kita padatkan ya, menjadi pembelajaran yang lebih sederhana, lebih simpel, singkat, supaya mempermudah kita. Itu kita pelajari anak-anak DEFG sampai bulan November, minggu ketiga, sehingga tanggal 26 kalian sudah mulai penilaian akhir semester. Setelah penilaian akhir semester, kita tidak santai ya, karena kita sudah siap untuk berlari. Nah, kita lanjutkan dengan tema H dengan tema I. Tema H dengan I itu ternyata mengulang anak-anak. Mengulang dari tema 1. Masih punya kan video tema 1? Itu mengulang anak-anak. Kemudian yang I itu juga mengulang. Modernisasi itu dari tema 3. Kita sudah pernah. Maka ya ini memang tidak begitu berat karena kita sudah pernah pelajari di tema 1 dan tema 3. Itu program kita di bulan Desember. Sedangkan untuk yang bulan Januari kita akan mengulang kembali memperdalam yang materi kelas 4. Bulan Februari kita akan mengulang memperdalam materi kelas 5. Jadi itu program kita anak-anak sepintas, maka kita lanjutkan. Oke, sekarang pembelajaran IPA yang tema D. Videonya masih ada kan? Video yang tema 3. Nah, sekarang nyambung yang tema 4. Mari kita lihat di sini. Ini ada seorang tokoh dunia yang mengubah dunia. Dia bernama Ampere. Ya, tulisannya Ampere ya, kita baca Ampere. Ampere ini dia berjasa di bidang fisika. Maka karena dia berjasa, orang menghargai dong, dunia menghargai. Namanya diabadikan untuk nama satuan listrik. Ketika elektron, masih ingat bagian atom yang namanya elektron? Elektron pada batu baterai mengalir. Nah, jumlah elektron yang mengalir itu disebut dengan kuat arus. Nah, satuan kuat arus itu adalah ampere. Jadi nanti anak-anak kelas 6 angkatan 36 ini, kalau kamu menemukan sesuatu yang mengubah dunia, pasti namamu akan diabadikan. Ya, termasuk contohnya adalah ampere ini. Sekarang satuan kuat arus adalah ampere. Kuat arus itu lambangnya I ya, satuannya ampere.
Kita kenal saja, nggak usah dihafalkan, karena nanti akan diperdalam di kelas 9 SMP. Tapi di kelas 6 sudah mulai kan belajar listrik. Nah, tidak ada salahnya kita kenal dulu. Kalau tidak kenal, tidak sayang. Nah, sekarang kita lihat. Siapa ini anak-anak? Alessandro Volta. Dia penemu batu baterai. Karena dia berjasa dengan adanya batu baterai, ada batu baterai kering yang biasa kita pakai untuk percobaan, ada batu baterai yang basah, contohnya aki atau akumulator, itu baterai-baterai yang basah, contohnya lagi misalnya buah-buahan yang terbuat dari asam atau karbohidrat, nah itu menjadi batu baterai. Jadi jasanya sangat besar. Maka untuk menghargai jasanya, Alessandro Volta, volt itu dipakai untuk satuan listrik. Volt artinya beda tegangan. Jadi kalau kita lihat, ini adalah aki ya anak-anak, akumulator. Ini ada kutub positif, ini ada kutub negatif. Kalau diukur dengan alat ini, ternyata ini punya beda potensial. Kalau aki itu bisa 50 volt antara kutub positif dengan negatif. Nah, satuan tegangan listrik atau beda potensial itu adalah volt. Nah, jadi kalau kalian nanti menemukan sesuatu, namamu pasti akan diabadikan karena kamu sudah mengubah dunia. Termasuk batu baterai ini anak-anak. Jadi antara kutub positif dengan negatif, ketika ada perubahan diukur dengan alat, ternyata perubahannya 1,5, bedanya 1,5. Maka ini disebut tegangannya atau beda potensialnya adalah 1,5, satuannya adalah volt. Ya, jadi kalau kuat arus ampere, kalau beda potensial atau tegangan adalah volt. Kita lihat tokoh berikutnya. Nah, tokoh ini bernama George Simon Ohm. Ya, tapi bukan Om Tante ya, Omnya pakai H. Ohm ya. Nah, apa jasa George Simon Ohm ini? Ternyata dia yang menemukan rumus. Oh, bagaimana cara mengukur ini ya, menghitung kuat arus, bagaimana cara menghitung tegangan. Nah, ternyata tidak usah selalu diukur, tapi bisa kita hitung. Nah, kalau dalam matematika kita mengenal segitiga ini. Jadi beda potensial atau volt, ini adalah hasil perkalian antara kuat arus dengan, ini ternyata ada hambatan. Jadi setiap aliran listrik, supaya bisa mengalir, biasanya ada hambatan. Kalau misalnya kabelnya, jalannya listrik itu lebar, hambatannya kecil atau besar? Ya, hambatannya kecil. Kalau kamu jalan naik mobil di jalan yang lebar, jalan tol, maka bebas hambatan kan, tol. Beda kalau kamu naik mobil di jalan perkampungan yang sempit, wah hambatannya banyak sekali. Sama juga listrik juga begitu. Nah, itu disebut hambatan. Kalau misalnya kabelnya panjang dengan kabelnya pendek, hambatannya lebih banyak mana? Kalau kamu ke sekolah SD Caritas, rumahmu jauh, contohnya rumahmu di daerah Tanjung Priuk, sekolahnya di SD Caritas. Beda dengan siswa SD Caritas yang rumahnya di daerah Cilandak. Lebih dekat kan? Nah, hambatannya banyak mana yang rumahnya di Tanjung Priuk dengan yang rumahnya di Cilandak? Hambatannya banyak yang di Tanjung Priuk ya kan, lewat jalannya macet, belum nanti banjir, belum nanti tidak ada angkutan, hambatannya banyak. Beda dengan yang dekat. Jadi panjang, semakin panjang kabel, hambatannya semakin banyak. Tapi semakin pendek kabel, hambatannya semakin sedikit. Jadi tujuan kita belajar ini anak-anak, ini mengenal kalau seorang tokoh ini berhasil mengubah dunia, dunia pasti akan menghargai. Contohnya, namanya diabadikan untuk satuan dalam listrik. Ini ohm, ini adalah ampere, dan ini adalah volt, ya, karena dari kata volta. Nah, contohnya ini dalam rangkaian listrik ya anak-anak ya. Oke, kuat arus, itu arusnya elektron yang mengalir. Kemudian antara kutub positif dan negatif itu namanya beda potensial atau tegangan. Satuannya volt ya. Kalau misalnya jalannya panjang atau jalannya pendek, kabelnya besar, kabelnya kecil, itu namanya adalah ohm atau hambatan. Ini pengenalan saja supaya nanti di kelas 9 kalian ingat kembali ya. Nah, sekarang pelajaran di kelas 6 ini. Mari anak-anak kita lihat. Nah, alat ini dia bisa mengukur
tegangan listrik, beda potensial, tegangan atau beda potensial, sekaligus dia bisa mengukur kuat arus, ampere, berapa ampere, sekaligus berapa hambatannya, berapa ohm. Maka karena dia berfungsi bermacam-macam, dia disebut dengan multimeter. Nama lain multimeter adalah avometer. Avo itu singkatan ya dari ampere, volt, dan ohm. Nah, jadi ini alat ini, yang ini yang mau diukur ya, ini akan diukur, maka positif negatifnya dihubungkan ke alat ini, kemudian ini diputar. Setelah diputar menunjukkan, nah angka 18 kan, oh ini adalah ohm, sekian ohm. Nah, kalau ini untuk mengukur ya berapa kuat arusnya. Nah, ini bisa di setel. Alat ini namanya adalah alat apa, Nana? Multimeter atau avometer. Nah, ada yang bentuknya seperti ini anak-anak. Tuh. Nah, tinggal digeser. Mau mencari, menghitung apa? Volt, tegangan, atau kuat arus, atau hambatan. Ini tinggal digeser, ditancapkan, nanti akan seperti ini. Jadi, sekali lagi, alat ini disebut multimeter atau multitester. Karena dia bisa mengetes ya 3 hal. Nah, boleh juga disebut dengan AVO. AVO itu singkatan ampere, volt, dan ohm. Atau ada yang menyebutkan FOM, volt, ohm, meter, boleh juga ya. Pokoknya nama alat ini dia bisa mengukur beberapa satuan listrik. Dari Bu Yuni. Ya, dari Bu Berikutnya, Yuni. kita akan belajar tentang alat pengukur konsumsi daya listrik. Jadi, kalian nanti sudah kelas 6 kan? Berarti harus sadar dengan listrik. Berapa sih energi yang sudah kamu keluarkan atau yang sudah kamu gunakan? Alatnya seperti ini anak-anak. Tahu tempatnya di rumah kalian? Tahu nggak tempatnya? Iya, ini adalah, bagus tahu. Di mana? Di sebelah depan, belakang, atau di tengah? Di teras. Di sebelah depan. Iya, betul. Iya, benar. Berarti kalian jeli ya, kalian peka bisa mengamati alat ini. Yang ada di depan itu loh. Yang kayak gini yang bisa mengukur. Iya, jadi ini untuk mengukur energi listrik. Energi listrik yang kalian gunakan. Hubungannya karena kita memakai jasa perusahaan listrik negara PLN, kita harus membayar. Bulan ini kita menghabiskan energi listrik berapa. Kalau kita tidak mau bayar, maka iya kontrak kita diputus. Langsung kita tidak akan mendapatkan aliran listrik. Karena PLN kan butuh uang operasional ya untuk mengadakan listrik tersebut. Jadi alat ini untuk mengukur energi listrik yang digunakan. Kalau di matematika kalian sudah belajar tentang metrik, ternyata di sini juga ada anak-anak. Jadi satuan energi listrik itu bisa 2 macam. Bisa watt, bisa kilowatt. Nah, jadi kalau 1 kilowatt, kalau biasa di matematika kan kita kilogram, kilometer, kemudian macam-macam yang lainnya ya. Tetapi kalau di IPA kita akan belajar tentang kilowatt dan watt. Pengertian watt itu artinya jumlah energi listrik yang digunakan setiap 1 detik. Contohnya di sini. Ini ada kipas angin. Kalau kamu beli kipas angin, kamu mesti bertanya, berapa energi atau daya listrik ini? Kalau penjualnya mengatakan 75 watt. Artinya setiap 1 detik dia membutuhkan energi listrik 75 watt. Watt itu setiap detik. Kalau yang ini, yang warna merah, ini dia setiap detik dia membutuhkan energi 150 watt. Nah, watt ini bisa diubah ke kilowatt. Kalau dari kilowatt ke watt dikalikan 1000, maka kalau dari watt ke kilowatt harus dibagi 1000. Kalau membayar listrik, itu kita mengukurnya tidak watt, tetapi PLN memberi tarif berupa satuan kilowatt per jam atau kilowatt hour. Ya. Jadi 200 watt itu artinya setiap detik membutuhkan energi sebesar 200 watt. 2 kWh kilowatt hours artinya setiap jam kan hours sejam membutuhkan energi 2 kilowatt. Nah, sekarang hubungannya ini anak-anak. Ayo hemat listrik.
ketika kita sadar bisa menghitung berapa uang mama dan papa untuk membayar ke PLN. Maka sekarang kita menghitungnya listrik di kelas ya. Kita hitungnya listrik di kelas. Contohnya seperti ini. Di SD Caritas ada kelas 6E. Kelas 6E ini punya 4 lampu. Masing-masing lampu adalah 50 watt. Di kelas kan ada infokus untuk belajar. 100 watt. Di kelas ada 2 AC. Masing-masing 50 watt. Sayang, ada yang tidak tertib. Terima kasih yang sudah tertib kembali. Nah, andai kata semua alat ini menyala dari pukul 5 pagi sampai pukul 15. Maka berapa biaya listrik bulan November 2020? Jadi SD Caritas harus membayar biaya berapa? Jika saat ini rata-rata PLN ya tarif tahun 2020 ini di bulan Oktober ini 1 kilowatt hours-nya adalah Rp1.400. Nah, sekarang mari kita hitung. Caranya yaitu kita jumlahkan. Alat listrik yang kita pakai ini berapa watt? Mari kita hitung. Lampunya ada 4, masing-masing 50. Maka 4 kali 50 watt. Ada 200 watt. Infokusnya ada 100 watt. AC-nya 2, masing-masing 500, maka 2 kali 500 watt. Ketika dijumlahkan 200 watt tambah 100 watt tambah 1000 watt sama dengan 1300 watt. Karena PLN membeli tarifnya adalah kilowatt hours, maka kita ubah, dikonversikan menjadi kilowatt, yaitu 1300 dibagi 1000. Ini digeser ke kiri komanya, sehingga menjadi, ini koma geser ke kiri ya, 1, 2, 3, 1300 menjadi 1,3 kilowatt. Jadi setiap jam itu 1,3 kilowatt di kelas 6E ini. Lama pemakaian kita hitung dari jam 15 dikurangi 5, selisihnya adalah 10 jam. Oh, ternyata memakainya 10 jam. Kemudian dalam bulan November itu ada 30 hari. Nah, maka cara menghitungnya, biaya listrik di kelas 6E yang harus dibayar adalah energi yang digunakan dalam kilowatt hours kali lama pemakaian setiap hari, kali jumlah hari dalam bulan tersebut, dikali biaya per kWh. Sama dengan, tadi kita sudah ketemu, dalam kWh 1,3 kilowatt. Kali 10 jam, kali 30 hari, kali biaya 1 kWh 1.400, ternyata 1 bulan mengeluarkan uang 546.000 itu hanya 1 kelas ya. Itu contoh cara menghitung biaya listrik. Apalagi di rumahmu AC-nya mungkin bukan hanya 2. Kamu ada mesin cuci, kamu ada mesin pompa air, ada macam-macam digunakan. Coba bayangkan berapa rupiah uang yang kita gunakan, atau kalau kita tidak menghemat sayang ya, ternyata membayar listrik itu cukup mahal. Anak-anak hitungan ini belum detail, nanti kalau sudah SMP kelas 9 kamu akan detail lagi, karena nanti biasanya PLN juga akan menambah biaya untuk sewa ya, sewa alat tersebut itu ada biayanya. Tapi di kelas 6 ini kita cukup menghitung berapa energi listrik yang digunakan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak, sekarang diberi kesempatan untuk bertanya. Dipersilahkan. Ada yang akan bertanya? Siapa mulai duluan? Sudah jelas kegiatannya? Jadi pembelajaran di kelas 6, 4 buku itu disanding terus ya, karena kita tidak akan belajar setiap buku, tidak. Kita padatkan 1 untuk mempermudah belajar. Jadi di meja belajar siapkan 4 buku itu ya. D, E, F, G. Ada pertanyaan anak-anak? Tentang listrik tidak bingung? Video yang kemarin ditambah dengan pembelajaran hari ini. Oke, nanti PowerPoint-nya akan di-share ke grup kelas masing-masing. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Iya, Bu. Bagus. Ya.
Ada yang akan bertanya? Saya tunggu. Tidak ada. Tentang IPS, ada yang akan bertanya? Ada yang akan bertanya tentang IPS? Tidak. Oke, besok bedah buku ya. Besok kita lihat isi buku tersebut kita kelompokkan. Mana kerjasama di bidang ekonomi, jadikan satu. Mana kerjasama di bidang sosial budaya, jadikan satu. Mana kerjasama di bidang politik, jadikan satu. Mana kerjasama di bidang pendidikan, jadikan satu. Di bidang ilmu pengetahuan, jadikan satu. Di buku catatan. Itu tugas untuk besok pagi. Ada pertanyaan anak-anak? Ada Tidak Bu, tuh ada? Marcel Bu. Marcel ada Marcel Bu. Oh, Marcel. Oke. Marcel. Silakan Marcel. Marcel. Apa? Apa Bu? Oh. Apakah ada bertanya? pertanyaan? Sebenarnya tidak Bu, belum. Oh, belum. Belum ada Ya. ide. Oh, belum ada ide Bukan pertanyaan. bertanya. Baik. Ada yang akan bertanya? Ditunggu. Tidak ada. Kalau tidak ada, minggu depan siap kuisis untuk listrik ya. Kan ada yang bertanya. Minggu depan siap kuisis untuk listrik ya. Siap semuanya? Iya kan nggak ada bertanya, berarti sudah jelas. Dipelajari, kita akan kuisis tentang listrik untuk hari Selasa yang akan datang. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran kalian, atas perhatian kalian. Mari kita lanjutkan. Mungkin dari Pak Victor ada pengumuman, kemudian mungkin Bu Yuni nanti akan menggaris bawah lagi, atau mungkin dari Pak Herman ada pengumuman. Kami persilahkan Pak Victor. Iya Bu, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua yang terkasih. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Ya, semuanya bersuara dulu. Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi Pak Victor. Ya. Ya. Terima kasih, terima kasih. Oke. Ya, semuanya sekarang di silent dulu. Ya. Oke. Bu Bina, sepertinya si Marcel tadi ada pertanyaan, cuman malu Bu. Marcel, silakan Marcel, dinyalakan mic-nya. Pertanyaannya mengenai IPA, Marcel. Iya Pak. Bu, saya tuh pengen nanya konsep naik daya tuh gimana ya Bu? Kalau buat apa namanya listrik Bu? Oh, mengenai daya listrik ya? Iya, kan Oke. ada tuh naik daya itu konsepnya gimana Bu? Naik daya? Naik daya. Oh, naik daya. Baik-baik. Oke, sebentar ya. Saya buka screen-nya dulu tentang naik daya. Ya. Ya, baik. Anak-anak, daya itu adalah energi listrik yang digunakan. Jadi daya itu adalah energi, kekuatan dari listrik tersebut. Ketika kita tinggal di rumah yang karena keluarga kecil tidak membutuhkan banyak energi listrik, maka biasanya kita bisa memilih ya dari PLN, kita bisa menyewa yang dayanya 450 watt, artinya setiap detik seperti itu. Tapi tentu saja kita tidak bebas ya menggunakannya ya. Kalau akan menyalakan TV, kemudian barengan pompa air dinyalakan, ternyata nggak kuat. Harus salah satu, karena apa? Dayanya kecil. Kita juga kalau misalnya itu kurang, kita bisa sewa yang lebih tinggi. Tentu saja harganya juga meningkat, 900 watt. Artinya 1 detik 900 watt. 1 detik itu peralatan di situ bisa digunakan, tapi tentu saja AC nggak bisa karena AC itu tinggi ya, kadang-kadang 500 watt, kadang-kadang 750. Nah, kalau hanya AC saja yang lain tidak bisa menyala, lampu nggak bisa, dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya masih kurang, kita bisa sewa lagi yang lebih tinggi, 1300 watt. Tentu saja harganya lebih mahal ya. Kemudian kalau tidak kuat, naik lagi. Nah, itu namanya daya. Jadi, ketika di rumah kita membutuhkan daya atau energi yang besar, kita bisa
meminta kepada PLN untuk naik daya, dayanya dinaikkan. Misalnya kamu punya perusahaan ya, perusahaan itu butuh mesin-mesin yang menjalankannya kuat, maka ya tidak bisa kalau kita sewanya hanya 1.300, kita harus sewa yang 5.000 atau bahkan mungkin lebih dari itu. Kalau pabrik-pabrik itu tentu saja ribuan watt ya, supaya operasionalnya bisa lancar. Jadi naik daya itu seperti itu, nanti petugas PLN datang, kemudian kita akan disetel seperti ini, nah sehingga nanti kita bisa menikmati naik daya, tapi dengan resiko membayarnya setiap bulan tentu akan lebih mahal atau bertambah. Ya, kalau dayanya kecil memang murah, tapi resikonya adalah tidak bisa sembarangan menggunakan alat secara bersamaan. Ya, seperti itu. Ada lagi Marcel? Ya, sama-sama. Ada lagi yang akan ditanyakan anak-anak? Bagus sekali. Oh, ada yang bertanya Joel. Silakan Joel. Ya, Joel Abner akan bertanya dengan senang hati, silahkan. Ditunggu pertanyaannya. Kenapa arus listrik dan arus elektron berbeda? Mengapa arus listrik dan arus elektron berbeda? Ya, jadi listrik itu terjadi karena ada peristiwa perpindahan elektron. Ketika manusia melihat, oh ternyata elektron ini bisa berpindah, dia kan yang paling lincah kan? Ketika dia berpindah, ternyata menghasilkan energi listrik. Ternyata energi listrik nanti, kalau sesudah ini kamu belajar tentang magnet, ternyata dia juga bisa menghasilkan energi magnet, iya kan? Nah, maka ketika ada perpindahan elektron, itu terjadilah ya aliran listrik. Jadi kalau tidak ada perpindahan elektron, tidak ada aliran listrik. Contohnya ketika terjadi pemutusan arus, nggak ada aliran elektron kan, maka tidak ada aliran listrik. Tapi ketika misalnya kita gunakan, misalnya kita gunakan listrik statis, nah misalnya sekarang kan lagi musim petir ya, sekarang sering badai petir kan, ya. Mengapa badai petir itu terjadi? Karena terjadi perpindahan energi listrik dari langit ke dari angkasa ke tanah. Nah, itu perpindahan elektron yang pindah ke tanah. Nah, itu terjadi listrik, aliran listrik, tetapi listriknya hanya sementara. Sesudah menyambar ya selesai listriknya. Beda kalau listrik itu misalnya listrik yang ada di rumah kita yang kita sewa dari PLN. Ketika masih ada aliran, ya itu tetap berjalan. Atau mungkin apalagi listrik yang di luar rumah kita, yang ada di jalan-jalan itu beda potensialnya atau tegangannya lebih tinggi dari 220 volt. Apalagi yang sutet, wow mengerikan sekali. Itu karena apa? Terjadi perpindahan elektron sehingga ada aliran listrik. Ya. Ada lagi Joel yang akan ditanyakan? Maksud saya arah alirannya. Arahnya? Iya. Oh ya, arah perpindahan elektronnya. Oke, supaya teman-temannya tidak bingung ya. Arah perpindahan elektronnya nanti akan dipelajari lebih detail di SMP kelas 9. Ya, sabar ya Joel ya. Memang nanti ada perbedaan dari positif ke negatif, dari negatif ke positif. Tapi untuk kelas 6 ini, oke, nanti saya jawab secara khusus untuk Joel ya, supaya temannya tidak bingung. Bagus pertanyaannya, berarti sudah mulai belajar listrik secara detail. Akan jadi insinyur listrik ya, hebat. Baik, terima kasih Joel pertanyaannya. Ada lagi? Oh, ada 2 yang tunjuk tangan juga. Silahkan. Kalau kita pakai listriknya sedikit tapi dayanya tinggi, itu mahal nggak bayarnya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada yang akan membantu menjawab anak-anak? Pertanyaannya bagus. Kalau kita pakai listriknya sedikit, tapi dayanya banyak. Contohnya misalnya kita sudah terlanjur sewa untuk kebutuhan pabrik. Ya kita sewa 5.000 watt. Tapi ternyata pabriknya tutup karena sedang ada wabah corona, pandemi. Pabriknya tutup kan? Nah sekarang bagaimana pembayaran kita? Kalau tidak dipakai tentu saja hemat. Membayarnya hemat. Tetapi karena kita sewanya itu sewa besar, ya
ya tetap harga sewanya lebih tinggi dibandingkan kalau kita sewanya sewa yang di bawah daya tersebut. Jadi tergantung ya, kalau kita sewanya yang kecil 450 itu sewanya tidak begitu mahal. Yang 900 itu sering tidak begitu mahal ya, tapi lebih mahal dari 450. Yang 1300 ya naik lagi, apalagi yang dayanya besar. Jadi sebaiknya kalau misalnya yang digunakan sedikit, biasanya rumah tangga itu akan menurunkan daya, minta ke PLN supaya apa, bayarnya tidak mahal. Oke, di samping kita berhemat dalam penggunaannya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Masih ada pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Victor. Oke, terima kasih Bu Bina. Kembali lagi, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak Victor. Pagi Pak. Pagi Pak. Hari ini nanti pembelajaran setelah pembelajaran IPA, ada pembelajaran SPDP, ada video pembelajaran, ya, mengenai reklame. Mengenai reklame. Reklame itu sama dengan iklan, ya, sama dengan iklan. Hanya reklame itu berupa fisiknya atau berupa bendanya. Nah, pembahasannya atau materi nanti ada di video. Yang Pak Victor akan beritahu ini adalah mengenai proyeknya, ya. Pak Victor singkat aja. Proyeknya itu nanti kalian membuat, kalau kelas 5, kelas 5B dulu sudah pernah membuat poster iklan, atau kalau kelas yang lain sudah pernah belum poster iklan? Sudah ya? Ya, mudah-mudahan semua sudah pernah membuat poster iklan. Nah, nanti juga akan membuat lagi poster iklan, hanya nanti harus dipresentasikan atau dibuat videonya. Nah, videonya selain upload di Classroom, tapi tunggu penugasannya ya, jangan kamu tanya, Pak, tugasnya taruh di mana, tugasnya taruh di mana, tunggu penugasannya di Classroom. Jadi kalian harus pantau terus Classroom, ya. Jangan sampai kemarin Bapak Ibu Guru sudah memberikan remedial atau susulan, ternyata kalian luput tidak memantau di Classroom sehingga telat atau tidak mengikuti remedial atau susulan. Jadi setiap saat kalian harus iseng-iseng atau membuka terus penugasan di Classroom sehingga tidak ada yang terlewat. Jadi nanti penugasannya di Classroom, upload videonya nanti juga di Classroom. Selain itu, ya, selain itu juga karena ini temanya globalisasi, kalian juga memanfaatkan teknologi dari yang kamu punya, yaitu apa? Teknologi di media sosial, yaitu penggunaan Instagram. Nah, apakah kalian semua punya Instagram? Saya punya Pak. Punya Tidak Pak. boleh saya Pak. Punya Pak. Ada Pak. Punya Pak. Coba reaksinya diangkat, bagus. Yang punya Ya, yang jempolnya punya diangkat. jempolnya diangkat. Reaction, boleh punya. pakai reaction. Oh, ada Nggak yang apa-apa. nangis, dia punya, nggak apa-apa. Kalau yang tidak punya tidak apa-apa. Kalau yang punya dan boleh memakai oleh orang tua, Pak Victor tidak memaksa, ya. Kalau yang punya dan boleh memakai, kalian nanti juga upload video presentasi poster, ya, poster iklan komersial di Instagram selain di Classroom. Nah, nanti Pak Victor kasih petunjuknya penugasannya di Classroom, gimana cara hashtagnya, ya, sama-sama kayak kemarin ya, lomba apa ya kemarin ya, 17-an ya, kalau nggak salah ya. Ya, lomba 17-an tuh ada hashtag-hashtagnya seperti itu. Nah, nanti di tag ke Instagramnya Pak Victor. Jadi, nanti yang presentasi atau video presentasinya di Instagram nanti bisa dilihat oleh Pak Victor, oleh guru-guru yang lainnya, bahkan teman-teman, bahkan seluruh dunia bisa melihat kamu berbicara secara berani di Instagram. Presentasikan hasil karyamu mengenai poster iklan komersial dan non-komersial. Nah, jadi ada dua. Apa itu komersial dan non-komersial? Nanti akan dijelaskan di video pembelajaran hari ini nanti. Nah, tunggu saja penugasannya. Oke, jadi videonya nanti kurang lebih 1-2 menit lah. Yang penting penjelasan apa yang kamu presentasikan, apa yang kamu tawarkan dari produk
buatanmu atau apa yang kamu informasikan dari poster buatanmu itu jelas. Jadi ada 2 video poster ya. Ada poster komersial yaitu berupa promosi barang atau jasa, dan kemudian poster non komersial, reklame non komersial yaitu berupa kalau kemarin iklan itu iklan layanan masyarakat sama aja. Ya, nanti penugasannya ada dijelaskan. Oke. Yang kemudian untuk tema ini SBDP, kalian nanti membuat pamflet atau brosur. Nah, kita pilih itu kita nanti akan rundingkan bagusan pamflet atau brosur. Apa bedanya, Pak? Nah, di video pembelajaran nanti juga akan dijelaskan. Ya, yang penting nanti saksikan video pembelajaran habis ini, kemudian penugasannya tunggu penjelasannya. Mungkin besok video pembelajaran PPKN lebih banyak nanti akan membahas penugasan SBDP, karena PPKN seperti tadi kata Bu Bina ada pengulangan untuk tema-tema sebelumnya maupun tema selanjutnya. Ya, jadi nanti PPKN besok PPKN sebentar, kemudian berikutnya penjelasan mengenai penugasan SBDP, mengenai pembuatan poster dan presentasinya bagaimana caranya. Oke, begitu saja Bu Bina. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari anak-anak semua? Ada pertanyaan tidak? Aku mau nanya Bu Bina. Nanya ke Bu Bina apa nanya ke Pak Victor? Ke Bu Bina. Oh, Bu Bina ya. Pak Victor nggak laku ya? Silakan Sisi. Oke, silakan Sisi. Bu Bina, saya masih bingung tentang rangkaian listrik yang seri dan paralel kalau dicampur gitu. Jadi misalnya ada kayak gini. Sebentar. Oke. Ya. Tentang rangkaian seri dan paralel. Oke. Jadi kalau seri itu artinya berurutan. Sebentar, Bu Bina coba share screen ya. Pertanyaan tentang rangkaian seri dan paralel. Oke. Kita lihat contoh di sini tentang rangkaian tersebut. Sebentar, saya bukanya. Ya, jadi kalau kita lihat rangkaian ini, ketika listrik mengalir itu selalu dari positif, kemudian pulangnya ke negatif. Itu diingat-ingat. Ketika dalam perjalanan positif ke negatif, ada yang jalannya berurutan. Itu disebut dengan seri. Jadi lampu 1, 2, dan 3 ini adalah rangkaian seri. Sedangkan rangkaian lampu 4 dan 5 ini juga seri. Jadi seri itu berurutan ketika dilihat lampunya. Ini adalah seri. Tetapi kalau dilihat kabelnya dari kutub positif, dia cabang. Yang satu belok ke saklar 1, yang satu lurus. Nah, jadi ini adalah rangkaian paralel. Jadi ini adalah paralel, ini adalah seri. Maka rangkaian ini disebut rangkaian campuran. Jadi campuran itu ada serinya, ada paralelnya. Kalau dilihat dari kabelnya, ini adalah rangkaian paralel. Karena dari positif dia pecah 2. Nah, di dalam rangkaian paralel ternyata ada rangkaian seri. Di saklar 2, ini ada lampu 1, 2, 3, ini seri berurutan. Nah, kemudian yang kabel satunya 4 dan 5, ini seri. Karena dia berurutan. Resikonya, ketika lampu 1 mati, maka nanti lampu 2, 3 ikut mati. Lampu 2 mati, lampu yang lainnya juga ikut mati. Jadi kalau ini satu kawan ya, kalau seri itu satu mati, lainnya mati. Ini karena satu kawan, dia seri di dalam paralel. Kalau yang lampu 4 dan 5, ini dia seri. Salah satu lampu, maka yang lainnya akan mati. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan, ini adalah rangkaian paralel. Oke, jadi ini adalah rangkaian campuran ya. Pokoknya seri itu berurutan. Lebih lampunya lebih redup. Ya, satu mati, yang lainnya ikut mati. Kalau paralel
Kalau yang di sini mati, dia punya jalan lain. Oke, ini adalah rangkaian campuran. Sisi bagaimana? Masih membingungkan? Masih bingung? Masih? Oh iya, iya. Bu Bina belum buka screen yang ketika pembelajaran 3, oke? Besok sebelum kita kuisis, kita akan mencoba melihat lagi rangkaian seri dan paralel. Atau nanti Sisi bisa japri ke Bu Bina untuk minta penjelasan untuk seri dan paralel. Ya, maaf kebetulan Bu Bina tidak buka untuk yang video pembelajaran ketiga ya, tema 3 kemarin. Itu nanti yang akan kita ulang kembali minggu depan dengan kuisis. Terima kasih Sisi pertanyaannya. Nanti kita japri sendiri ya. Kebetulan saya belum sempat buka untuk ininya PowerPoint-nya. Kalau saya buka berarti saya harus keluar lagi dari sini ya. Sementara waktunya sudah siang. Oke, terima kasih Sisi. Mohon maaf ya, nanti akan kita japri sendiri. Ada pertanyaan lain? Saya ada, Bu. Oke. Yang bertanya siapa ini? Nalen. Oh, Nalen. Oke, silakan Nalen. Ini tentang tugas posternya. Oh, dengan Pak Victor. Silakan Pak Victor. Gimana, Nalen? Itu untuk tugas posternya Sebentar, Nalen. Oh, oke. Videonya kamu kok palanya miring terus itu? Itu kamera saya error jadi. Oh, kirain lehernya sakit Jadi saya kamu. memakai virtual buat itu. Oh, kirain lehermu lagi sakit. Coba kok bisa dinyalakan videonya biar Pak Victor tahu. Atau lagi Hitam doang, Pak. Oh, kameranya lagi rusak ya? Oh iya ya. Oke, gimana Nalen? Pertanyaannya? Untuk tugas posternya boleh memakai software nggak, Pak, untuk membuatnya? Memakai software. Yang penting nanti kalau misalnya memakai software, kamu print sehingga kamu bisa presentasikan. Jadi kamu pegang seperti ini ya. Jadi kamu presentasikan dengan pegang ada di sampingmu, ada mukamu juga seperti itu. Ya Nalen? Oke, baik, Pak. Kalau misalnya menyulitkan pakai kertas gambar lebih mudah. Tapi kalau mau memakai software, yang penting kamu bisa printnya. Jelas Nalen? Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kami bisa itu nggak print. Poster iklannya. Ada lagi? Nggak mau buat dari software. Udah, cukup? Ada tambahan mungkin dari Pak Herman, Pak. Pak Herman atau Bu Juni? Pak Herman, Bu Juni mungkin ada tambahan? Iya, dari Bu Yuni. Oke, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan, Bu. Ya, tentang pelaksanaan jenis imunisasi besok. Hari anak-anak kelas 6 dapat jadwalnya hari Jumat 9 Oktober 2020. Ya, nah, berarti anak-anak nggak bisa mengikuti PJJ. Usahakan pagi anak-anak ya, jam 8. Tadi Bu Bina udah katakan, puskesmas itu tempat umum. Nah, kalian diberi tempat yaitu di lantai 2. Ya, lantai 1 itu melayani tempat umum. Maka langsung naik tangga ke lantai 2, ya. Kemudian setelah itu pulang juga langsung pulang, ya. Kemudian berikutnya tempatnya sudah Bu Yuni beri alamat di surat edaran itu. Puskesmas Pondok Labu, Jalan Kelurahan Lama, nomor 2, RT 3, RW 7, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Aula 2, Aula lantai 2, Puskesmas Kelurahan Pondok Labu. Pakaiannya seragam krem coklat, supaya Bu Yuni tahu. Ini Bu Yuni soalnya tidak pernah bertemu dengan anak-anak, ya. Jadi anak-anak harus menggunakan seragam krem coklat, ya. Kemudian anak-anak yang diimunisasi, yang akan diimunisasi wajib makan pagi terlebih dahulu. Wajib makan pagi terlebih dahulu. Kemudian pastikan anak-anak dan orang tua dalam kondisi sehat, tidak demam, ya. Jadi kondisi sehat. Kemudian
wajib menggunakan masker. Ya, membawa maskernya bukan hanya satu, setelah dari puskesmas langsung ganti masker yang baru, kemudian pulang ke rumah. Kemudian juga ada tambahan pemberian obat kecacingan. Anak-anak, pemberian obat cacing ini dulu pernah kalian terima di kelas 5 ya? Pernah terima kelas 5? Pernah sepertinya ya? Belum? Pernah. Nah ini memang harusnya ini ada bulan kemarin itu pemberian obat kecacingan, tapi karena anak-anak tidak berada di sekolah, tapi tetap Ibu Yuni tanyakan ke puskesmas, jadi masih boleh diberikan. Untuk anak-anak yang di wilayah Pondok Labu, itu katanya sudah diberikan oleh Posyandu, ya. Kemudian itu untuk anak-anak yang di luar daerah Pondok Labu, ya, yang akan Ibu Yuni berikan. Nah, mungkin minumnya kan misalnya hari Jumat itu kamu menerima imunisasi HPV, ya minumnya mungkin hari Sabtu atau Minggunya, ya, yang penting diminum setelah makan. Nah, kemudian ada kesalahan di itu catatannya itu siswa dan orang tua memakai masker, datang ke puskesmas, ke aula lantai 2, membawa surat persetujuan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan. Nanti kamu juga diperiksa kesehatannya, namanya screening, ya, screening kesehatan, ya. Kemudian wajib membawa fotokopi keluarga, fotokopi kartu keluarga. Sebetulnya mau lihat NIK-nya itu sepertinya, ya. Jadi fotokopi kartu keluarga, ya, Ibu Yuni tulisnya fotokopi keluarga. Melakukan registrasi ulang, jika sudah dijadwalkan dan berhalangan hadir, segera memberikan informasi ke wali kelas. Nanti wali kelas memberikan informasi ke Bu Yuni. Ya, kemarin kan ada pertanyaan, Bu, apakah hanya SD Karitas? Ya, sekolahnya hanya SD Karitas. Tapi ingat, puskesmas tetap melayani umum. Ya, yang lantai bawah itu tetap melayani umum, tapi sekolah yang hadir di lantai 2 itu hanya SD Karitas. Kita bergiliran dengan SD-SD yang lain, ya. Itu. Terima kasih Pak Victor, silakan. Halo Pak Victor. Iya Bu Juni, terima kasih. Ya, Untuk Pak Herman ya, mungkin ada sudah. tambahan lagi? Halo? Ada tambahan lagi Pak Herman mungkin atau Bu Bina? Sudah cukup Pak, saya Oh. hanya mengingatkan Oh, setelah ya. ini ada video. Iya, terima Pak Herman sudah cukup Pak Herman? Oh ya, cukup Bu Bina, Pak Herman ada trouble sedikit. Silakan Bu Bina, saya balikan lagi ke Bu Bina. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Herman, kepada Pak Victor, kepada Ibu Juni, dan tentu saja kepada anak-anak yang terkasih. Partisipan hari ini ada 94, berarti masih banyak yang belum hadir, padahal banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dalam pertemuan ini. Oke, jadi anak-anak ketika pertemuan, Bapak Ibu Guru mendapat kesempatan untuk menilai karakter kalian ya. Oke, baik. Jadi kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Silahkan Feli kelas 6A untuk memimpin Bu dengan. Bina, Pak Herman. Oh, mari Pak Herman. Kami persilahkan Pak Herman. Ya, suaranya kedengaran nggak nih ya? Kedengaran. Kayaknya dari tadi saya ngomong nggak dengar. Kedengaran, ini baru jelas Pak. Kemil kali Pak. Oh, enggak ke-mute. Dari tadi enggak ke-mute, tapi kok enggak. Sekarang masuk ya? Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, terima kasih. Sebetulnya bicara tadi, tapi kayaknya enggak masuk. Ini baru bisa masuk. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang lain. Baik, beberapa hal yang kalau kita lihat hari ini kelas 6 itu ada 121 ya. Tapi yang paling banyak hari ini 95.
95 pun dikurangi Bapak dan Ibu guru kelas 6 ada 4. Di 91. 91 kalau 121 berarti masih ada banyak ya. Satu kelas sendiri nih. Hanya campur. Ada yang 6A, ada 6B, 6C, 6D. Jadi ada 30-an anak yang hari ini mungkin problem internet atau yang nggak ikut. Oke, lanjut aja beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan hubungannya dengan satu matematika. Matematika untuk semester ini kita akan menyelesaikan sampai dengan bab 4. Jadi masih ada 2 bulan lagi, berarti 2 bab lagi. Bab 3 dan bab 4 akan kita selesaikan sebelum Desember. Itu untuk sisanya 1 bab itu akan kita pakai nanti semester 2. Ditambah dengan pengayaan-pengayaan untuk persiapan ujian. Ujiannya seperti apa, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bina, kita belum tahu. Modelnya seperti apa. Kemudian yang perlu Bapak tekankan adalah tolong anak-anak dalam mengerjakan, sekali lagi Bapak garis bawahi, untuk kejujuran ya. Untuk kejujuran. Kejujuran ini penting. Kenapa? Kalau anak-anak nanti di masa pandemi ini belajar di rumah sudah tidak jujur dalam pengerjaan, pengerjaannya selalu dibantu oleh orang tua, maka akibatnya nanti akan ketahuan kalau misalkan di semester 2 kita sudah boleh tatap muka. Katakanlah semester 2 kita boleh tatap muka. Nah, nanti kemampuan anak-anak akan terbukti di situ. Wah, di masa di rumah setiap kali ulangan, setiap kali ada tugas atau kuisis, anak-anak nilainya tinggi-tinggi, 100, 100, 100, 100, atau 90. Nah, begitu nanti tatap muka di sekolah ternyata nilainya kurang dari itu. Bahkan mungkin yang biasanya 100-100 bisa menjadi 60-70. Nah, ini akan ketahuan bahwa ternyata kemungkinan besar kalian di rumah itu dalam pengerjaannya dibantu oleh orang tua. Nah, untuk menyiasati ini maka tolong biasakan untuk memang jujur, coba setiap kali ulangan dikerjakan sendiri. Karena nanti kalau ternyata udah tatap muka, ternyata nilaimu jatuh, apalagi di semester 2, nah ini nanti akan memberatkan pada saat ujian. Pada saat ujian akan semakin berat. Kalau nanti boleh tatap muka ya. Jadi kejujuran perlu. Itu kemudian untuk kemarin kuisis ada beberapa anak yang matematika sengaja memang kemampuan dasar. Kemampuan dasar kemarin Bapak berikan karena Bapak pengen tahu seberapa jauh kalian menguasai perkalian dan Bapak berharap perkalian kemarin juga kalian kerjakan sendiri. Sehingga memang nilaimu, pencapaianmu itu menunjukkan bahwa itu kemampuanmu. Tapi untuk kelas 6A itu baru ada 24 yang masuk, 6B itu 27, 6D ada 26. Jadi ada beberapa anak yang belum mengerjakan kuisis matematika kemampuan dasar, tolong dikerjakan di sela-sela waktumu. Setelah pembelajaran nanti siang bisa kamu yang belum bisa kamu kerjakan. Nah, bagi anak-anak nanti kalau sudah dikerjakan semua, kemudian ternyata ada nilai-nilai yang kurang, nilai yang kurang dari 75 akan Bapak berikan link lagi. Jadi yang akan Bapak berikan link lagi yang nilainya kurang. Jadi yang sudah tuntas artinya 100, 75 sampai 100 nanti Bapak nggak akan berikan lagi, tapi yang nilainya nanti di bawah 75 akan Bapak berikan link lagi kuisis supaya kalian sampai lolos sehingga kemampuan dasarmu memang sudah terpenuhi. Dan kuisis matematika tidak hanya sekali ini, nanti ada beberapa kali, ada kemampuan dasar mengenai pecahan, ada mengenai operasi hitung campuran.
di dalam kuisis, karena kuisis memang kenapa kemampuan dasar saya bilang gitu, karena di situ setiap soal itu ada batas waktunya. Jadi tidak sama dengan mengerjakan waktu penilaian harian. Penilaian harian waktunya dibatasi seluruh soal. Jadi kalau misalnya ada 20 soal dikerjakan dalam waktu 60 menit. Nah, kalian bisa bolak-balik, ngerjakan nomor 20, tadi nomor 5 belum dikerjakan, bisa kembali lagi. Tapi untuk kuisis ini tidak. Begitu soal itu dibuka, maka menitan di situ akan jalan. Nah, itu maka disebut kemampuan dasar. Jadi yang anak-anak tidak sesuai dengan waktu yang diberikan akan terlambat. Artinya kemampuanmu belum mencapai di situ, berarti harus masih banyak belajar lagi. Membiasakan. Itu maka disebut kemampuan dasar. Karena setiap soal dibatasi oleh waktu. Itu saja tambahan dari saya. Kemudian mungkin di semester kemarin ada yang belum ikut ulangan. Nanti bisa nyusul. Sebetulnya susulan sudah diberikan dari kemarin-kemarin, tapi tetap ada anak yang belum menyusul, mungkin gangguan internet. Itu masih diberikan sampai nanti batas semester 1 ini. Tetapi yang kemarin nilainya masih kurang, ya nanti terpaksa di pembagian mid, ya nilainya kosong dulu untuk sementara. Jadi kalau nanti pembagian mid, di dalam rapot midmu ada tanda strip, artinya kalian belum mengerjakan. Terus apa yang harus dilakukan? Ya kalian harus mengerjakan. Kalau misalnya saya mau mengerjakan tapi soalnya kan sudah tidak aktif. Nah, kamu menghubungi guru yang bersangkutan supaya soal yang bersangkutan tadi diaktifkan lagi, kamu bisa menyusul. Mungkin itu beberapa dari saya, tapi tetap jaga kesehatan, imun tubuh supaya tetap kuat, sehingga penyakit tidak masuk di dalam diri kita. Itu aja. Terima kasih anak-anak. Semangat ya. Semangat anak-anak. Ya, oke. Terima kasih banyak. Yuk. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Victor. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Herman. Baik, Bu Bina, silakan. Baik, terima kasih. Akhirnya banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan ini. Mari kita garis bawah apa yang sudah disampaikan. Cukup banyak tadi ya. Bekal-bekal kalian untuk penilaian akhir semester atau untuk rapot semester 1 nantinya di bulan Desember. Maka anak-anak, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Feli kelas 6A. Silakan Feli. Bu Bina, Bu Juni, Pak Victor, dan Pak Herman, dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah Yesus. Santa Maria, doakanlah kami berdosa, kami mati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih, Bu. Semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. sehat-sehat terus. Iya. Anak.